Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 4 yang beranggotakan Alfi Mufidah, Riani Nur Novianti, Sevia Dwi Karisma, Wahilaila Agustina akan menjelaskan mengenai organ perasa atau lidah. Lidah merupakan indera perasa atau pengecap manusia yang berfungsi untuk membedakan bermacam-macam rasa. Lidah tertutupi oleh membran mukosa dan tersusun dari kumpulan otot-otot rangka. Di bagian atas permukaan lidah terdapat suatu lapisan, yaitu lapisan epitelium squamosal yang dapat mengeluarkan kelenjar lendir. Terdapat pula bintik-bintik yang sangat peka terhadap suatu rangsangan yang masuk, yaitu disebut papila. Nah, berikut rasa yang dapat dikecap oleh lidah, yaitu terdiri dari rasa manis, asam, asin, pahit, dan juga gurih atau umami. Untuk letak-letaknya sudah terdapat di gambar. Mekanisme kerja lidah. 1. Kemoreseptor untuk sensasi pengecapan terkemas dalam tas tebat yang terdapat dalam rongga mulut dan tenggorokan. Yang kedua, setiap tas tebat terdiri dari pori-pori pengecap yang berada dalam ujung mikrofili, tempat menerima rangsang mengaktifkan neurotransmitter. 3. Zat kimia yang terlarut dalam saliva akan mengadakan kontak dan merangsang ujung-ujung saraf pengecap sehingga menimbulkan depolarisasi potensial reseptor. 4. Potensial reseptor kemudian memulai potensial aksi di ujung-ujung terminal saraf aferen hingga menghasilkan impuls. 5. Impuls diteruskan ke nervus lingualis, kemudian diteruskan menuju nervus facialis melalui korda timpani. 6. Setelah itu dilanjutkan menuju traktus solitaris di batang otak. 7. Setelah mencapai batang otak, impuls diteruskan ke daerah talamus pada bagian nukleus medialis superior. Kemudian diteruskan lagi pada gyrus pons ventralis pada korteks cerebri. 8. Hasilnya manusia dapat mengecap makanan yang masuk ke dalam mulut. Materi selanjutnya yakni gangguan pada indera perasa. Penyakit yang pertama yakni leukoplakia. Leukoplakia merupakan bercak putih yang terdapat pada permukaan lidah, gusi maupun dinding bagian dalam dari pipi. Penyakit lidah ini terjadi karena kebiasaan merokok atau mengunyah tembakau ataupun mengkonsumsi minuman beralkohol secara berlebihan. Pada umumnya, leukoplakia akan sembuh dengan sendirinya tanpa penanganan. Namun, jika bercak putih bertahan lebih dari 2 minggu, sebaiknya periksakan diri ke dokter. Karena kasus leukoplakia berisiko menjadi kanker lidah. Penyakit yang kedua yakni kandidiasis. Kandidiasis terjadi ketika jamur Candida albicans berkembang di lapisan lidah. Penyakit lidah ini biasanya lebih berisiko terjadi pada organ dengan daya tubuh yang lemah atau sedang menjalani pengobatan dengan kortikosteroid. Kandidiasis ini juga lebih berisiko dialami oleh orang tua, anak kecil, dan bayi. Dokter akan memberikan penanganan berupa pemberian obat anti jamur untuk mengobati kandidiasis. Penyakit yang ketiga yakni kanker mulut. Kanker mulut biasa diawali ketika ada benjolan yang terus tumbuh atau membesar di area lidah. Penyakit lidah ini lebih beresiko dialami oleh perokok aktif dan orang yang mengkonsumsi alkohol secara berlebihan. Pada stadium awal, benjolan yang muncul biasanya tidak terasa sakit, tetapi disarankan segera hubungi dokter. Nah, yang selanjutnya ini adalah gula sitis
glositis atrofit. Glositis atrofit atau radang pada lidah ditandai dengan lidah yang membengkak dan kemerahan serta tekstur lidah menjadi licin dan halus. Penyakit lidah ini bisa terjadi akibat kekurangan vitamin B12, asam folat atau zat besi. Gejala glositis atrofit dapat ditangani dan dicegah dengan menjaga kebersihan gigi dan mulut, mencukupi kebutuhan vitamin dan mineral, serta mengkonsumsi obat antibiotik secukupnya. Nah, selanjutnya adalah lidah hitam dan berbulu. Nah, lidah bisa mengalami penumpukan bakteri pada papila. Bakteri inilah yang membuat lidah terlihat berbulu dan berwarna hitam. Pada umumnya kondisi ini tidak tergolong serius. Meski demikian, Anda disarankan untuk lebih menjaga kebersihan mulut dan merawat lidah. Orang yang sedang menjalani kemoterapi atau sering mengkonsumsi antibiotik lebih berisiko mengalami kondisi semacam ini. Nah, yang terakhir ini adalah sindrom lidah perih. Lidah terasa seperti tersiram air panas merupakan masalah yang cukup umum terjadi. Kondisi ini juga dapat dialami oleh sebagian wanita yang telah mengalami menopause. Sindrom lidah perih umumnya tidak berbahaya dan biasanya hanya disebabkan oleh masalah saraf ringan. Cukup sekian presentasi dari kami. Apabila ada kurang lebihnya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhiran, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.